Saudara-saudari, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk merayakan Tri Hari Suci Paskah, baiklah kita melihat hari-hari apa saja yang disebut Tri Hari Suci. Yang pertama adalah hari Jumat Agung, dan yang kedua adalah hari Sabtu Suci, dan yang ketiga adalah hari Minggu Paskah. Hari Jumat Agung itu sudah dimulai dengan perayaan Kamis malam menjelang hari Jumat Agung. Kita mengenangkan pada kesempatan Kamis malam itu perjamuan Tuhan bersama para rasul. Dan dalam perjamuan itu kita kenangkan tindakan Yesus yang memberi makna baru pada peristiwa Paskah Yahudi, yaitu penyerahan tubuh dan darahnya, seluruh dirinya untuk menebus manusia dan seluruh makhluk ciptaan. Hari Kamis Putih itu berkaitan erat dengan peristiwa penerimaan para peniten yang menjalani masa penitensi selama Prapaskah. Sebagai orang berdosa, mereka menjalankan masa penitensi itu selama masa Prapaskah dan akhirnya boleh diterima untuk mengambil bahagian bersama saudara-saudari yang lain dalam perayaan Tri Hari Suci. Maka pada kesempatan itu mereka menerima pakaian putih, sehingga itu menjadi cikal bakal dari nama Hari Kamis Putih. Lalu pada hari yang sama, hari Kamis yang disebut Hari Kamis Putih itu, pagi hari juga bisa dirayakan Misa Krisma, yaitu misa bersama Bapak Uskup sebagai pemimpin keuskupan, para imam di keuskupan kalau memungkinkan berkonselebrasi pada kesempatan ini untuk mengenangkan sakramen imamat dan untuk memberkati minyak-minyak suci yang dipakai oleh imam untuk pelayanan liturgis sakramental. Dan pada kesempatan ini alangkah baiknya kalau para imam ambil bahagian dalam misa Krisma pada hari Kamis Putih. Tetapi di tempat lain ada juga yang merayakan misa Krisma pada hari yang lain, entah sebelum atau sesudah hari Kamis Putih. Lalu pada hari Kamis malam kita merayakan perjamuan kudus itu dengan mengenangkan juga peristiwa pembasuhan kaki para rasul. Yesus melakukan hal ini sebagai satu tindakan kasih dalam bentuk pelayanan yang menegaskan kepada para rasul supaya kalau dia sebagai guru melakukannya, mereka sebagai murid harus juga mengasihi satu sama lain, mengasihi orang-orang lain dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama kepada orang-orang yang kecil, seperti membasuh kaki, bagian yang paling kotor atau kecil dari seluruh tubuh manusia. Maka perintah itu, mandatum novum itu menjadi dasar untuk hari Kamis pada waktu Yesus menyampaikan perintah baru untuk mengasihi satu sama lain. Jadi inti dari perayaan Kamis Putih, kasih Allah yang mewujud dalam diri Yesus dengan mempersembahkan seluruh dirinya secara ritual, tubuh dan darahnya sebagai makanan surgawi dan membebaskan, menebus manusia dan makhluk ciptaan. Lalu secara nyata penyerahan diri Yesus ini kita kenangkan pada hari Jumat Agung, hari pertama yang kita sudah mulai dengan hari Kamis malam itu. Ketika kita menjalani hari Jumat Agung, sebenarnya kita mengenangkan secara istimewa pada hari ini penderitaan dan kematian Yesus
Ia menderita untuk ambil bahagian dalam penderitaan manusia, tetapi dengan tujuan untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana caranya melewati penderitaan dan kematian menuju kepada hidup baru, kebangkitan. Maka pada hari ini, hari pertama Trihari Suci, kita diminta untuk hening. Sedapat mungkin kita tidak membunyikan lonceng, kita pantang bunyi lonceng dan bunyi-bunyian yang lain yang menimbulkan kegaduhan, dengan harapan supaya kita sungguh merenungkan makna terdalam dari penderitaan dan kematian Yesus untuk kita manusia. Lalu kita mengenangkan secara khusus penderitaan ini pada jam ketiga menurut tradisi, yaitu peristiwa penderitaan dan kematian Kristus dalam ibadat sabda. Pada hari ini kita tidak merayakan Ekaristi karena kita pantang Ekaristi sebagai bentuk dari pantang rohani untuk mengenangkan Yesus yang menderita dan mati. Maka inti dari ibadat kenangan penderitaan dan kematian Kristus pada hari Jumat Agung adalah penghormatan salib dan penyembahan tubuh Kristus yang menderita dan mati untuk menyelamatkan kita. Inilah sebenarnya inti makna dari Jumat Agung. Maka perayaan Jumat Agung kita mulai dengan saat hening, tidak ada nyanyian pembuka. Imam tertiara pada awal perayaan, kita yang lain berlutut, dan ketika dia bangun lalu maju ke altar yang sudah dikosongkan pada hari Kamis malam, kita diajak untuk berdoa dan langsung mendengarkan bacaan-bacaan sebelum kisah sengsara, bacaan termasuk kisah sengsara. Dan kita diajak untuk lewat bacaan, khususnya kisah sengsara, merenungkan betapa hebatnya sengsara Kristus, betapa hebatnya penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk kita. Maka sangat diharapkan supaya kita mengikuti pemakluman Injil kisah sengsara Tuhan dalam keadaan sangat hening dan membiarkan sabda itu membaharu kita dari dalam untuk turut ambil bagian dalam penderitaan dan kematian Kristus. Lalu kita akan meneruskan hari pertama ini dengan kegiatan-kegiatan devosional seperti doa di depan salib, atau bagi mereka yang belum mencium atau memberikan penghormatan pada salib, itu boleh melakukannya sesudah ibadat. Lalu menyusul hari yang kedua adalah hari Sabtu Suci. Pada hari Sabtu Suci, dari pagi sampai sore, kita mengenangkan peristiwa turunnya Yesus ke dunia orang mati. Di sana dia akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal, tetapi yang menantikan datangnya penebus Mesias. Dan dalam diri Yesus mereka mengalaminya ketika dia mengunjungi mereka pada hari Sabtu Suci itu. Oleh sebab itu kita mengenangkan hari ini juga dengan puasa rohani dan jasmani, pantang rohani. Tidak merayakan Ekaristi, tetapi kita berdoa dan masih boleh dilayani sakramen pengakuan dan juga pengurapan orang sakit kalau memang sangat dibutuhkan. Ya. Tetapi sakramen Ekaristi tidak dirayakan pada hari Sabtu Suci. Suasana seluruhnya itu tenang, meskipun pada sore hari boleh dibuat kegiatan untuk persiapan tempat perayaan, menghias tempat perayaan supaya hari ketiga dapat kita rayakan dengan hiasan-hiasan yang meriah untuk hari raya. Tetapi suasana tetap dijaga supaya hening. Kita dengan itu
mau turut ambil bagian dalam renungan akan masuknya Yesus, peristiwa masuknya Yesus ke dunia orang mati yang membebaskan orang-orang yang menanti penyelamatan. Dan tibalah kita pada hari yang ketiga, yaitu hari raya Paskah. Hari Minggu Paskah yang sudah dimulai dengan Sabtu malam. Diharapkan supaya perayaan Sabtu malam Paskah itu dirayakan ketika matahari sudah terbenam, sudah gelap, dan bukan sebelum matahari masih bersinar atau masih ada terang matahari. Oleh sebab itu sangat diharapkan supaya pada sore hari lampu-lampu di gereja dimatikan dan kita disiapkan untuk menanti datangnya gelap malam dan kesempatan untuk mengenangkan malam suci Vigili Paskah yang juga disebut ibu dari semua Vigili. Di sana pada kesempatan ini kita semua mengikuti upacara dengan pemberkatan api untuk menyalakan lilin Paskah, lalu perarakan lilin Paskah, dan Madah Exsultet. Ini unsur-unsur penting yang memperlihatkan makna dari terang dalam kegelapan yang tampak dalam diri Yesus yang bangkit mulia, yang membawa terang dalam kegelapan dan sebagai matahari akan terbit pada hari Minggu pagi. Maka kita mengenangkan kebangkitan Tuhan dalam perayaan Vigili ini dengan mengenangkan pembaptisan kita. Dan kalau ada katekumen yang mau dibaptis, terutama yang dewasa, itu dibaptis pada kesempatan ini sebagai tanda atau bukti bahwa mereka dan kita mau ambil bahagian dalam inti misteri kebangkitan. Karena inti misteri Paskah ini juga adalah inti misteri dalam sakramen pembaptisan. Dan sesudah mengenangkan pembaptisan, itu kita mengenangkan seluruh sejarah keselamatan dengan mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Gereja menawarkan, bahkan memberikan sebenarnya kesempatan yang bagus untuk kita mendengarkan 9 bacaan pada kesempatan ini. Kalau ada alasan pastoral yang sangat kuat, itu boleh dikurangi, tetapi sebetulnya gereja ingin supaya kita sungguh memberi perhatian pada sabda Tuhan sebagai terang hidup manusia dalam kegelapan. Dan dengan mendengarkan sabda Tuhan itu, kita turut ambil bagian dalam peristiwa Paskah. Maka bacaan-bacaan disusun sedemikian rupa untuk mengungkapkan makna dari Paskah. Mulai dari penciptaan dan peristiwa-peristiwa pembuangan Bani Israel dan peristiwa-peristiwa pembebasan dari pembuangan, lalu keluarnya Bani Israel menuju ke tanah terjanji. Itu peristiwa-peristiwa itu dengan janji akan hidup baru, itu kita kenangkan dalam bacaan-bacaan itu. Lalu dalam kisah Injil itu kita teristimewa mengenangkan peristiwa kebangkitan Yesus dari mati. Dan pada hari raya Paskah sesudah matahari terbit, kita merayakan dengan penuh sukacita misa kebangkitan dengan inti misterinya, yaitu kebangkitan Tuhan yang mulia yang memberi kita anugerah dan kekuatan untuk turut serta bangkit mulia bersama Dia. Kira-kira inilah makna dari Trihari Suci, hari Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari raya Paskah, Minggu Paskah yang mau kita rayakan, kita kenangkan sebagai orang yang beriman pada Yesus Juru Selamat kita. Selamat memasuki Trihari Suci, selamat merayakan Paskah yang dimulai dengan mengenangkan penderitaan, kematian, dan masuknya Yesus ke dunia orang mati, dan kebangkitan mulia Tuhan